Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tita Sukma Ardiana dengan nomor induk mahasiswa 11012000195, kelas 5G Manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto, SEM, AKT, selaku dosen pengampun mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Di sini, saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan payback periode sebagai teknik penganggaran modal pada UMKM Kota Bogor, yang disusun oleh penulis yaitu Anissa Fathia Nur Fitriani, Rinda Febriana Suryawati. Adapun yang saya bahas mengenai abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki sistem manajemen dan kontrol internal yang lemah. Sistem manajemen UMKM yang lemah, terutama hal pembuatan keputusan terkait pembelian aktiva tetap dalam usahanya. UMKM pun sulit menerapkan teknik penganggaran modal, termasuk teknik yang paling sederhana yaitu payback periode. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan payback periode sebagai teknik penganggaran modal dalam UMKM Kota Bogor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor untuk mempengaruhi penerapan teknik payback periode sebagai teknik penganggaran modal UMKM di Kota Bogor. Selanjutnya, pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM menjadi sektor bisnis yang strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2013, UMKM yang ada di Indonesia berjumlah 57,89 juta unit usaha. UMKM tersebut memberikan kontribusi pendapatan domestik bruto atau PDB tahun 2000 sebesar 60,34%. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 114 juta pekerja atau sekitar 96,99% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kota Bogor memiliki potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi UMKM karena kedudukannya yang berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor dan dekat ibu kota negara. Selain itu, Kota Bogor juga memiliki aset wisata yang bersifat internasional berupa Kebun Raya Bogor. Berbagai potensi tersebut mampu dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bergerak pada sektor UMKM dan juga pemerintahan setempat. Pada tahun 2016, Kota Bogor menerima beberapa penghargaan keberhasilannya dalam mempromosikan kearifan lokal dan menciptakan investasi UMKM dan juga yang baik. Hal ini membuktikan bahwa UMKM Kota Bogor mampu berkembang, berinovasi, dan bersaing di tengah berbagai keterbatasan. Beberapa penelitian lain pun mengungkapkan faktor-faktor UMKM dalam menerapkan atau tidak menerapkan teknik penganggaran modal. Suatu usaha yang tidak menerapkan teknik penganggaran modal dan juga tingkat pendidikan dan pelatihan pengambilan keputusan yang tidak memadai. Usaha dengan ukuran yang lebih kecil akan cenderung untuk menggunakan teknik penganggaran modal yang sederhana, yaitu payback period, atau bahkan tidak menggunakan teknik penganggaran modal untuk menilai kelayakan suatu investasi. Selanjutnya, metode. UMKM merupakan sektor bisnis strategis yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Walaupun demikian, UMKM memiliki permasalahan yang sering dialami, yaitu masalah permodalan. Payback periode sebagai salah satu teknik penganggaran modal
perlu diterapkan dalam UMKM untuk mengurangi risiko waktu pengembalian investasi aktiva tetap. Payback periode merupakan teknik penganggaran modal yang paling mudah penerapannya karena perhitungannya yang sederhana dan tidak menerima pakar khusus. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode non-probability sampling dengan teknik convenience sampling. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Regresi logistik merupakan model statistik untuk menganalisis pola hubungan antara sekumpul variabel independen dengan suatu variabel dependen bertipe kategori. Selanjutnya, hasil pembahasan jurnal ini, Kota Bogor memiliki UMKM yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi sektor bisnis yang diminati oleh pelaku usaha di Kota Bogor. Jumlah UMKM di Kota Bogor yang paling banyak tersebar di Kecamatan Bogor Barat yaitu sebanyak 4.501 usaha atau 29,12%. Dari kota UMKM di Kota Bogor, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor pun mengelompokkan UMKM dalam 5 sektor berdasarkan jenis komoditinya yaitu sektor jasa, perdagangan, tekstil, makanan, minuman, dan industri. Sektor ini tersebar dalam usaha mikro kecil ataupun menengah. UMKM yang menjadi responden peneliti paling banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat yaitu sebanyak 37 UMKM, diikuti oleh Kecamatan Bogor Utara sebanyak 25 UMKM, Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 18 UMKM, Kecamatan Tanah Sereal sebanyak 16 UMKM. Responden paling sedikit terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur yaitu masing-masing 2 UMKM. Tidak meratanya jumlah responden UMKM di setiap kecamatan disebabkan oleh faktor kesediaan UMKM untuk menjadi responden. Dalam suatu diagram tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 45% UMKM atau 45 UMKM dari keseluruhan UMKM yang menjadi responden penerapan teknik payback periode. Pentingnya waktu pengembalian investasi aktiva tetap pada UMKM tersebut membuat pemilik atau penanggung jawab keuangan melakukan perhitungan menggunakan teknik payback period untuk mengurangi resiko pengembalian investasi. Sebagian besar UMKM yang menerapkan teknik payback periode tidak mengetahui bahwa perhitungan yang mereka gunakan merupakan konsep dari perhitungan teknik payback period. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari pemilik atau penanggung jawab keuangan UMKM terkait teknik payback period sebagai salah satu teknik penganggaran modal. UMKM yang tidak menerapkan teknik payback periode lebih banyak dibandingkan dengan UMKM yang menerapkan teknik payback periode yaitu sebanyak 55% UMKM atau 55 UMKM. Hal ini dapat terjadi di banyak UMKM yang merasa bahwa perhitungan waktu pengembalian sebelum melakukan investasi terhadap aktivitas tetap bukanlah suatu hal yang penting. Pada diagram ini, sebanyak 24% UMKM atau 24 UMKM dari keseluruhan UMKM menjadi responden menyatakan bahwa mereka tidak membuat laporan keuangan dalam usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh uang yang mereka terima sebagai pemasukan akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemilik UMKM sehari-hari. Tidak adanya informasi arus kas atau perkiraan arus kas
membuat UMKM tersebut tidak dapat menerapkan teknik payback periode. Karena salah satu instrumen untuk menerapkan teknik tersebut adalah arus kas yang tertera dalam laporan keuangan. Hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa dari 100 UMKM yang menjadi responden, hanya sebanyak 19 UMKM yang pernah mengikuti pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai standar, baik itu pelatihan yang dilakukan oleh pemilik usaha ataupun pelatihan yang diadakan oleh lembaga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan payback periode pada UMKM di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan payback periode dalam UMKM dengan Y sama dengan 1, menandakan UMKM menerapkan teknik payback periode, dan Y sama dengan 0 menandakan UMKM tidak menerapkan teknik payback periode. Faktor-faktor tersebut terdapat di dalam karakteristik responden yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ukuran usaha, kepemilikan usaha, sektor usaha, dan tingkat pendidikan pemilik atau penanggung jawab keuangan usaha tersebut. Adapun yang menggunakan payback periode, yang pertama ada uji omnibus. Ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan keragaman penerapan teknik payback periode. Penambahan variabel independen dalam penelitian ini dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model dan model dinyatakan layak. Yang kedua, ada uji Hosmer-Lemeseau, merupakan Goodness of Fit Test atau GOF, atau uji yang menentukan ketepatan model regresi logistik yang digunakan. Yang ketiga, pendugaan parameter. Pendugaan parameter memperlihatkan model regresi logistik yang ditunjukkan oleh nilai B, pengaruh nyata variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji Wald, dan odds ratio atau OR yang ditunjukkan oleh nilai X atau B. Yang keempat, uji Wald. Uji Wald digunakan untuk melihat pengaruh nyata masing-masing variabel ini independen terhadap variabel dependen. Variabel independen akan memiliki pengaruh nyata yang signifikannya apabila nilai signifikannya kurang dari 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran usaha kecil, ukuran usaha menengah, tingkat pendidikan di atas SMA, dan sektor usaha makanan, minuman tolak H0. Artinya, variabel-variabel tersebut memengaruhi penerapan teknik payback periode secara nyata. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu dengan ukuran usaha dan ukuran usaha kecil dan menengah, sektor usaha makanan dan minuman, serta tingkat pendidikan di atas SMA atau SMK yang mempengaruhi terhadap penerapan teknik payback periode pada UMKM. Mendukung penelitian ini bahwa terdapat hubungan antara teknik pengaman, ukuran usaha, dan tingkat pendidikan pemilik atau penanggung jawab keuangan, serta bertentangan dengan penelitian yang mengatakan tidak adanya hubungan antara teknik penganggaran modal dengan ukuran usaha dan tingkat pendidikan pemilik atau penanggung jawab keuangan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah teknik penganggaran modal payback periode merupakan suatu teknik tahapan yang berada dalam lingkungan perencanaan atau planning yang penting bagi suatu badan usaha untuk mengurangi tingkat resiko waktu pengembalian investasi, termasuk UMKM sekalipun. Kurangnya pengetahuan tentang payback periode dan tidak tersedianya laporan keuangan menjadi alasan suatu UMKM tidak menerapkan teknik payback periode. Pemilik UMKM dengan tingkat pendidikan yang masih rendah disarankan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi untuk menambah pengetahuan yang terkait pengelolaan keuangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua UMKM di Kota Bogor menggunakan teknik payback periode. Dari mereview jurnal ini, saya ucapkan terima kasih.